Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelika dengan ujung 67037. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dalam praktikum WebGIS, yaitu dengan materi pengolahan data batimetri. Jadi untuk langkah awal kita buka terlebih dahulu aplikasi ArcGIS Pro. Kemudian pada menu New Project ini kita pilih yang Map. Lalu kita cari lokasi di mana kita ingin menyimpan hasilnya nanti. Nah, di sini. Oke, lalu kita ubah nama projectnya. Lalu oke. Kemudian kita tunggu sampai terbuka. Oke, ini sudah terbuka hasilnya. Ini adalah tampilan awal pada aplikasi ArcGIS Pro. Kemudian kita ke menu Map, lalu Add Data. Kemudian kita masukkan data yang ingin kita pakai, yaitu data Batnas. Yang ini datanya adalah data Batnas dengan ekstensinya adalah TIFF. Kemudian kita pilih, ada dua data yang akan dipakai, kemudian oke, dan kita tunggu sampai hasil datanya itu muncul. Baik, ini muncul sudah data yang kita pakai. Ada dua data tadi. Kemudian kita ke menu Imagery, lalu kita pilih Raster Functions yang ini. Kemudian kita cari mosaic raster ini, klik. Kemudian di bagian raster ini kita masukkan kedua data kita tadi yang kita gunakan. Lalu di operationnya itu kita pilih yang min, lalu kita create new layers. Nah, ini dia sudah tergabung menjadi satu. Kemudian setelah itu kita ke menu map lagi. Kemudian kita add data, lalu kita add yang scope. Nah, jika fail, kita bisa langsung drag saja filenya. Yang ekstensinya SHP ini, kita drag langsung ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke menu analisis, lalu kita ke tools. Kita cari di sini grid index features. Kemudian di bagian output feature class ini kita cari lokasinya. Jadi sudah dalam folder batimetri, lalu kita buat namanya grid.shp. Kemudian input featuresnya ini adalah
adalah scope. Kemudian di bagian polygon width ini kita buat 500, dan yang ini juga 500. Kemudian satuannya adalah meters untuk keduanya. Kemudian kita run. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke tools lagi, kita cari feature vertices to point yang ini. Kemudian di bagian input featuresnya ini kita masukkan yang grid dengan output feature classnya itu kita masukkan ke dalam folder yang sama dengan yang di awal tadi. Kemudian point type-nya adalah start vertex. Kemudian kita run. Kemudian setelah itu kita ke tools lagi, kita cari add surface information. Yang spatial, yang 3D. Kemudian di input feature-nya kita masukkan ini tadi kita ubah terlebih dahulu namanya menjadi depth. Kemudian di input features-nya kita masukkan depth. Kemudian di input surface-nya kita masukkan yang mosaic tadi ya, scale mosaic. Kemudian Z-nya kita centang di bagian output. Lalu metodenya bilinear. Kemudian kita run. Baik, ini sudah selesai prosesnya. Kemudian kita lanjut lagi di bagian map ini, kita klik kanan, lalu pilih baik, selanjutnya kita klik kanan pada hasilnya tadi, yaitu di depth ini, lalu kita pilih atribut table. Kemudian kita klik select by attribute, lalu ini select field, pilih yang Z, ini pilih yang is greater than or equal to. Kemudian di sini kita isi 6. Lalu kita apply, lalu oke. Kemudian kita delete. Lalu kita blok yang Z ini, lalu kita delete. Yes.
kemudian kita ke edit, lalu kita save. Yes. Kemudian kita blok lagi setnya. Kita klik kanan, lalu calculate field, kemudian di input table-nya itu masih depth, lalu untuk field-nya itu Z, lalu field name-nya itu Z, kemudian di expression-nya fields-nya itu juga Z, dengan expression type-nya adalah arcade. Lalu kita memasukkan rumus Z, sama dengan ini ABS dari Z. Lalu kita apply. Ini, kemudian kita fieldsnya itu adalah Z, dan helpernya itu kita klik 2 kali di apps, lalu yang di dalam kurung ini kita masukkan Z, kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita klik kanan lagi, kita calculate field, kemudian sama seperti yang tadi, tapi kita ubah rumusnya. Kita pilih yang round ini, kemudian dalam kurung kita masukkan Z, lalu kita tambah di sini 1,1. Dan kita apply, lalu oke. Kemudian setelah itu kita ke menu analisis, tools, lalu kita cari extract by mask ini. Kemudian pada bagian input rasternya kita masukkan hasil mozaik di output raster. Pada bagian input raster kita masukkan hasil mozaik tadi. Kemudian di input raster or feature mask data ini kita masukkan scope. Kemudian di output raster
itu kita beri nama, kita pastikan dia berada di folder yang sama, yaitu di Mentimeter ini. Kemudian kita beri namanya sebagai banyu asin underscore extract. Kemudian di extraction area itu kita pilih yang inside ini, lalu kemudian kita run. Ia sedang running. Nah, ini sudah complete. Kemudian semua data yang lain itu kita bisa unchecklist saja. Nah, setelah ini kita ke menu analisis lagi, lalu ke tools, kita cari contour base. Kemudian di input rasternya kita masukkan yang banyu asin extract. Kemudian output polyline-nya itu kita beri nama kontur. Dengan kontur values adalah -1, kemudian -2, lalu -5, -10, dan -20. Setelah itu kita run. Baik, ini sudah complete. Lalu di bagian kontur ini kita bisa munculkan angka-angkanya dengan klik kanan lalu label ini seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke tools lagi, kita cari reclassify, kemudian kita di bagian input rasternya itu kita masukkan yang banyu asin extract lagi. Kemudian reclass fieldnya adalah value. Lalu untuk value kita klik classify. Lalu di method itu kita ubah menjadi yang manual interval. Classify, metodenya manual. Ini kita ubah menjadi 1, lalu -1, 1, kemudian -5, kemudian -10, lalu -20. Kemudian kita
Oke. Lalu di output rasternya kita buat nama reclassify. Lalu kita run. Kemudian kita ke tools lagi, kita cari raster to polygon. Kemudian di bagian input kita masukkan yang reclassify, lalu di fieldnya itu adalah value. Kemudian outputnya kita ubah namanya area dong. Lalu kita run. Oke, ini sudah complete. Kemudian di area dangkal ini kita klik kanan, lalu ke attribute table, kemudian select by attribute, lalu di URL-nya ini kita pilih grid code. Ini is equal, kemudian ini kita isi dengan 5, kita apply, lalu oke. Kemudian kita ke tools lagi, kita cari dissolve, lalu di bagian input feature ini kita masukkan area dangkal, kemudian di outputnya kita beri nama area underscore 1 meter. Kemudian di dissolve fieldnya kita pilih grid code, lalu kita run. Oke, ini sudah complete. Kemudian kita di area dangkal tadi kita klik kanan lagi, lalu ke attribute table ini, kemudian select by attribute, kemudian ini tetap sama tapi kita ubah nilainya menjadi 4. Kita apply, lalu oke. Kemudian di dissolve ini kita masukkan lagi kemudian ini kita ubah judulnya jadi 5 meter, lalu kemudian kita run. Oke, ini sudah complete. Kemudian kita select by attribute lagi. Ini juga sama saja tapi yang nilainya 4 kita ubah menjadi 3, lalu kita apply dan oke. Kemudian ini sama juga tapi kita ubah menjadi 10 meter, lalu kita run. Kemudian lanjut lagi seperti tadi langkahnya, tapi kita ubah nilainya menjadi 2, kita apply lalu oke. Kemudian ini kita ubah menjadi 15 meter, run.
Lalu angka terakhir itu kita ubah menjadi 1, apply oke, lalu kita ubah menjadi 20 meter. Baik, ini sudah selesai. Kita bisa ubah terlebih dahulu warnanya. Seperti ini, kemudian saya seperti ini. Kita beri warna pada masing-masing kedalaman, dimana semakin dalam perairan itu akan semakin gelap. Seperti ini. Jadi dimulai dari yang warna paling terang di bagian paling luar itu adalah yang lebih dangkal, itu area dangkal. Kemudian yang masuk ke sini akan, ini adalah yang ini, yang warna ini adalah yang 1 meter. Kemudian semakin dalam itu yang ini adalah area 5 meter. Kemudian yang ini adalah 10 meter, yang ini adalah 15 meter, dan yang ini di tengah-tengah itu adalah yang paling dalam, yaitu 20 meter. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi pengolahan data metri ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.